Saya boleh minta waktu nggak, Pak? Enggak. Kan saya sudah ngomong setiap pertemuan. Bahkan pertemuan di akhir saya sudah ngomong. Karena adanya krisis identitas, Pak. Jadi Pancasila itu, Sejarah nggak ada istilah pendapat ya. baik, Pak. Silakan keluar dari kelas dan saya tidak absensi kamu. Erik Maulana Saputra, silakan Erik. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Ya, Perang Pasifik tahun 1945 atau 46 seingat saya itu ya Pak. Menyadari kekalahan sudah di depan mata waktu itu Jepang, masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kalau nggak salah, nama lembaganya itu BPUPKI waktu itu. Sudah Pak, seperti itu Pak. BPUPKI apa singkatannya? Sabar. Ya Pak, benar Pak. Singkatan apa? BPUPKI benar. Benar, Pak. BPUKI itu Bad- singkatan dari. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Pak. Ya, Oke, Erik. yang mau momen waktu itu kalau nggak salah di momen sidang Dokurit Dokuritsu Junbi apa ya, Dokuritsu Junbi Josai Kai ya Pak. Gitu loh Pak. Singkat saya Pak. Oke, makasih Erik. Coba saya kasih ke Zulfian. Silakan Zulfian. Izin menjelaskan Pak sejarah Pancasila secara singkat. Nah, selama Jepang menjajah Indonesia pada zaman penjajahan, eh, Jepang awalnya mengiming-imingi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan membentuk BPUPKI atau di bahasa Jepangnya Donkuritsu Junbi, Pak. Nah, jadi setelah itu Jepang ini kalah dari sekutu, menyerah tanpa syarat. eh, Kemudian dimanfaatkanlah oleh bangsa Indonesia dengan melakukan sidang BPUPKI pertama, Pak, di tanggal 28 Mei sampai 1 Juni. Nah, di sidang pertama itu bahas tentang dasar negara yang Pancasila. Ada tiga tokoh yang memberikan gagasan yaitu Muhammad Yamin, Prof. Sutomo, sama Insinyur Soekarno. Mhm. Nah, akhirnya setahu saya usulan dari Pak Bapak Muhammad Yamin ini kurang berkenan dan kurang diterima oleh pihak-pihak Kristen dari Timur karena ada eh, ketuhanan yang mewajibkan syariat Islam, Pak. Jadi disempurnakanlah oleh Insinyur Soekarno dan memberikan gagasan pada 1 Juni dan itulah awal lahirnya Pancasila, Pak. Jadi setiap tanggal 1 Juni itu kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Oke, baik. Jadi teman-teman sebetulnya ya, secara garis besar sejarah Pancasila itu ada 3 periode yang harus teman-teman pahami. Mulai dari periode sejarah dari mulai pengusulan itu sendiri gitu ya,
pengusulan Pancasila, lalu periode perumusan Pancasila, sampai dengan periode pengesahan Pancasila. Jadi sebetulnya dari sejarah kita bisa merunut kepada tiga ini ya. Ketiga itu mulai dari pengusulan, perumusan sampai dengan pengesahan. Nah, proses pengusulan, perumusan dan pengesahan ini teman-teman ya, Pancasila itu masa berlakunya kan UUD 45 pertama, Konstitusi RIS tahun 49 dan UUD 50. Lalu Pancasila pada era Orde Lama, Orde Baru dan era Reformasi. Jadi teman-teman, inilah tiga tokoh utama yang merumuskan, dan sampai dengan mengesahkan Pancasila itu sendiri. Ini siapa teman-teman? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin, Yamin. Pak. Yamin, Pak. Muhammad Yamin. Ini Prof. Supomo, Pak. Terus Supomo. kalau ini sudah cukup terkenal lah ya. Insinyur Soekarno, Pak. Karena Soekarno. Bentar ya. Oke, kita bahas dari sejarah pengusulan Pancasila ya. Nah, kita harus sadari teman-teman, benih nasionalisme seperti timbulnya persatuan Indonesia itu tadi ya, di dalam diri teman-teman semua tuh sebenarnya sebelum dibentuknya Pancasila kita tuh sudah ada tertanam di kuat gitu ya. Karena kita itu lahir dari bangsa yang dijajah sebelumnya ya. Jadi kita senasib nih semuanya nih waktu itu masih dalam keadaan perjajahan. Sehingga ada gerakan yang dinamakan dengan Perhimpunan Indonesia. Ya, yang di mana Perhimpunan Indonesia ini dia rasanya tuh sama menekankan solidaritas bagaimana kita ini bersatu melawan dari bangsa penjajah itu sendiri dan bagaimana kita merdeka setelah dibentuknya Badan BPU PKI. Ya, Perhimpunan Indonesia ini dia menghimbau agar segenap suku bangsa itu tuh sama-sama nih menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Lalu dari sebetulnya Pancasila itu lahir sebelum kemerdekaan juga teman-teman, sebelum BPUKI itu dibentuk. Jadi lahirlah Sumpah Pemuda 28 Oktober ini dari Perhimpunan Indonesia tahun 1928. Jadi momen-momen perumusan ini bagi bangsa Indonesia bahwa kita itu harus sama-sama bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Rasa nasionalisme yang ada di kandungan Pancasila itu sebetulnya sudah lahir dengan terbentuknya Perhimpunan Indonesia. Nah, setelah itu teman-teman, baru masa namanya periode perumusan yang teman-teman sebutkan tadi. Jadi kalau dibilang, Pak, apakah sejarah Pancasila itu tuh dimulai dari tahun 1945? Tidak. Rasa perhimpunan, rasa berhimpun, rasa senasib sepenanggungan, rasa masa terjajah, rasa keterjajahan itu sudah dimulai dari lahirnya Sumpah Pemuda dan adanya Perhimpunan Indonesia. Dibuktikan oleh Sumpah Pemuda tahun 1928 di tanggal 28 Oktober. Ini periode pengusulan ya teman-temannya, harus diingat ya. Sebentar. Halo. Sebentar ya teman-teman ya.
Jadi sejarahnya itu dirunut dari bagaimana kita itu mengusulkan gitu ya, harus ada namanya perhimpunan atau kesatuan dari bangsa dan nasib nasionalisme sebagai bangsa Indonesia itu sendiri. Sebentar. Oke. Nah, yang teman-teman sebutkan tadi itu merupakan masa atau periode perumusan Pancasila, teman-teman. Perumusan Pancasila itu awalnya dimulai dengan adanya sidang BPU PKI. Apa singkatan BPU PKI yang benar? Izin menjawab, Pak. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan gitu ya. Kemerdekaan Indonesia. Gitu ya, Vira ya. Iya, betul, Pak. Maharani. Nah, di situ tuh sudah mulai teman-teman dilakukan pembahasan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus ada tagline atau semboyan khusus gitu ya, yang dijadikan sebuah ideologi agar dari perhimpunan kita ini tadi, kita tuh sama-sama punya visi, gitu ya, atau sama-sama punya fundamental untuk membentuk rasa persatuan tadi, di mana sidang pertama itu diselenggarakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Belum dalam keadaan merdeka atau dalam keadaan persiapan untuk memproklamasikan ya. Ada yang tahu persiapan proklamasi itu bagaimana? Baik itu dari kalangan muda maupun kalangan tua. Ada yang bisa menggambarkan, masih ingat sejarahnya? Kan kita tuh mengenal 17 Agustus 1945 gitu ya. Tapi sebetulnya direncanakan kapal memproklamasikan. Nah, Ihsan Putra, silakan Ihsan. Jadi izin menjelaskan Pak sebelumnya terima kasih. Jadi kalau sejarah singkat proklamasi itu Pak, seingat saya. Jadi awalnya tuh adanya peristiwa di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang itu dijatuhkan bom oleh sekutu Pak, negara sekutu, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945. Itu kalau 6 Agustus itu kota Nagasaki Pak, sementara Hiroshima itu tanggal 9 Agustus 1945 oleh negara sekutu yaitu negara Amerika Serikat. Nah, kabar itu menyebar sampai ke negara Indonesia nih Pak. Waktu itu golongan muda itu mendesak golongan tua untuk secepat-cepatnya membuat untuk memproklamasikan bahwa Indonesia itu merdeka Pak. Oh, Seingat saya lagi itu di tanggal 16 Agustus pagi subuh hari menjelang pagi itu golongan tua itu diculik sama golongan muda Pak buat si golongan tua ini tuh cepet-cepet buat memproklamasikan Indonesia bikin teks proklamasi untuk Indonesia biar merdeka gitu Pak. Itu sih Pak kalau seingat saya Pak. oke. Padahal sudah tahu belum golongan tuanya kapan merencanakan? Kalau golongan tua itu seingat saya ya Pak, mereka itu belum mau buat memproklamasikan secara cepet-cepet gitu Pak, maunya dengan persiapan yang matang gitu Pak. Tetapi si golongan muda ini
justru kayak mendesak si golongan tua biar cepat-cepat merdeka gitu Pak. Memproklamasikanlah bahasanya Pak. Oke, sangat clear sekali ya oleh iklannya, luar biasa ya. Jadi ada dua kubu ya sebelum proklamasi terjadi, golongan tua dan golongan muda, di mana golongan tua itu digawangi oleh PPKI ya, PKI. PPKI, Pak. Iya, Pak. PPKI, jangan salah ya, bukan PKI ya. Apa PPKI? Berapa, Mbak? Panitia Persiapan Kemerdekaan Panitia Indonesia. Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Pak. Oke, pintar-pintar semua ya. Jadi PPKI ini sudah musyawarah nih. Kemungkinan kita akhir Agustus atau awal bulan September kita mau proklamirin. Tapi golongan muda nggak mau, sehingga diculik gitu ya, proklamator kita ya. Iya, Pak. Iya, Iksan ya. Ya, Kan memproklamirkan segera mungkin karena ini aji mumpung nih gitu ya. Jepang lagi dibebom nih gitu ya, lagi porak-poranda gitu ya. Sehingga disitulah eh, proklamasi kita ditetapkan di tanggal mulai dari 16 Agustus sampai dengan 17 Agustus itu. Gitu ya. Sehingga kita sampai saat ini mengenal bahwa 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita. Nah, perumusan ini tuh sebetulnya sudah disadari Pancasila itu sebelum sidang BPUPKI, teman-teman. Sebulan sebelumnya gitu ya. BPUKI itu juga dibentuk sebetulnya oleh pendudukan Belanda gitu loh. Jadi bahasanya gini loh. Ya sudahlah Indonesia gitu ya. Kami kasihlah kau kemerdekaan karena kami sebetulnya dalam kondisi Jepang juga sudah terdesak gitu ya. Mereka dalam perang yang cukup banyak dari negara-negara lain gitu ya, dari Amerika, dari eh, Asia Timur lainnya gitu ya. Nah, jadi ya udah, tapi siapkanlah gitu ya. Secara politik siapkanlah BPU persiapannya gitu ya. Padahal bentuk dari omongan Jepang ini tadi betulnya bagaimana mengontrol dan mengulur waktu teman-teman dari Indonesia ini tadi agar masih bisa disetir oleh Jepang itu sendiri. Jadi sebetulnya BPUKI itu ya dibentuk oleh pemerintah Jepang teman-teman. Dan badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman gitu ya. Yang memang juga ininya dari Stovia, didampingi oleh dua orang ketua muda, wakil ketua yaitu Raden Paji Suroso dan Ichiba Gase ini yang orang Jepang tadi gitu ya. Jadi memang keterlibatan orang Jepang ya sangat ada di situ ya karena memang mereka ingin tetap BPUPKI ini ada dalam kontrol Jepang itu sendiri. Nah, dimulailah sidang pertama, terus ada mulai materi pokok gitu ya, diulur waktu. Sidang tersebut menyampaikan bahwa beberapa pembicara itu yaitu dari Muhammad Yamin, Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Supomo. Nggak ada ini ya, ada yang bertanya nggak kira-kira? Kenapa nggak ada Muhammad Hatta? Kenapa, teman-teman? Soekarno ada, Muhammad Yamin ada, Ki Bagus Hadikusumo, dan Supomo ada. Kenapa nggak ada Muhammad Hatta, teman-teman? Karena apa? Karena Soekarno Muhammad Hatta tidak ikut dalam BPU. PKI. Sesimpel itu ya Allah, kayak gitu aja nggak bisa jawab ya Allah. Nah, jadi
mulai dari situ ya ada namanya sesi pertama persidangan. BPUK itu sudah beranggotakan, ibaratnya organisasinya dulu dibentuk gitu ya. Terus menyiapkan blueprint. Bagaimana suatu negara itu harus ada blueprint dan konstitusinya gitu ya. Kalau membentuk negara itu kan harus buat bahan konstitusinya dulu, hukum-hukum yang akan em, apa ya, tata laksana gitu ya. Artinya gini, organisasi ada. Nanti kalau kita membuat suatu negara nih, bahan-bahan konstitusi ini lembaga-lembaga apa aja nih, apa aja yang akan kita bentuk. Itu sudah disidangkan dalam BPUPKI. Persiapannya di awal-awal kita harus ada apa, ya. Lalu pada tanggal 29 Mei tahun 45, Muhammad Yamin menyampaikan usul dasar negara di hadapan sidang pleno BPUPKI.